Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita diambil dari Matius 10 ayat 32-39 dengan tema Mengikut Yesus dan memikul salib. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sahabatku, beberapa petikan yang paling digemari dari Alkitab ditemukan dalam kitab Matius, termasuk khotbah di bukit dan banyak perumpamaan, ajaran, dan mukjizat Yesus Kristus. Menelaah kitab ini dapat membantu kita menjadi familiar dengan pelayanan dan firman Yesus Kristus. Matius, juga dikenal sebagai Lewi, putra Alfeus, adalah penulis kitab ini. Dia dulunya seorang pemungut cukai atau penagih pajak, sebelum hidupnya berubah selamanya ketika dia menanggapi ajakan Yesus Kristus untuk mengikutinya. Kapan dan di mana itu dituliskan? Willie Markson memberikan spekulasi waktu penulisan Injil Matius, yaitu pada waktu penyerangan pada tahun 70 oleh Jenderal Tages. Sahabatku, bacaan hari ini melanjutkan peringatan Tuhan Yesus mengenai segala macam bahaya yang akan dialami oleh para murid pada waktu itu, maupun murid-murid yang lain sepanjang sejarah gereja. Pada bagian ini, Tuhan Yesus memberikan peringatan bahwa mengikuti Yesus dapat mengakibatkan perpecahan, bahkan antar keluarga sendiri. Seorang yang memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus mungkin akan diusir oleh orang tuanya, atau dibenci oleh anaknya, atau diceraikan istrinya, atau dikucilkan keluarganya sendiri. Semua ini pernah dan masih terjadi hingga sekarang. Setiap orang berdosa akan membenci Tuhan Yesus, entah dia sadar atau tidak. Dan setiap kali ada seseorang yang berkomitmen untuk menjadi murid Yesus, maka kemarahan yang sangat besar bisa muncul dari pihak keluarga sendiri, karena kebencian yang tidak mereka sadari ada di dalam diri mereka. Ini akan dipakai oleh iblis untuk mencegah dia mengikut Tuhan Yesus. Banyak orang Kristen terpaksa menderita, bahkan dibunuh oleh keluarganya sendiri karena dia telah memutuskan mengikut Tuhan Yesus. Banyak orang Kristen terpaksa menderita, bahkan dibunuh oleh keluarganya sendiri karena dia telah memutuskan mengikut Tuhan Yesus. Tetapi, selain aniaya dan penderitaan fisik, penderitaan karena diusir atau dikucilkan oleh keluarga juga merupakan penderitaan yang sangat berat. Jika harus memilih antara Yesus dan keluarga sendiri, akankah kita memilih Yesus? Jika mengikut Yesus berarti dikucilkan atau dimusuhi, bahkan mungkin dianiaya keluarga sendiri, akankah tetap mengikut Yesus? Dalam ayat 37-39, Tuhan Yesus memberikan peringatan yang sangat keras. Siapa yang masih mengutamakan manusia, dia tidak layak bagi Tuhan Yesus. Kesetiaan dan pengabdian yang dituntut dalam mengikut Tuhan bukan hal yang main-main. Harus mencakup komitmen total kepada Tuhan. Jika harus menghadapi aniaya, Tuhan mengatakan bahwa kita harus siap memikul salib. Jika harus mengalami kematian, Tuhan mengatakan bahwa nyawa kita akan dipertahankan oleh Tuhan di dalam tangannya, meskipun setelah kita mati. Penghiburan yang sejati bukanlah penghiburan yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang tidak menderita. Penghiburan sejati muncul karena ada penderitaan dan kesedihan. Itu sebabnya janji-janji Tuhan pada bagian ini tidak akan diterima dan dirasakan oleh orang yang tidak mengalami penderitaan. Siapa yang pernah dialami oleh keluarganya karena Tuhan Yesus, dia akan dihibur. Siapa yang mencintai keluarganya lebih dari mencintai Yesus, dia tidak akan mendapat apa-apa. Siapa yang menderita karena mengikuti Yesus, dia akan dihibur.
Siapa yang menolak memikul salib, dia tidak akan mendapat apa-apa. Siapa rela menyerahkan hidup bagi Kristus, dia akan memiliki hidup. Siapapun yang membunuh keselamatannya sendiri, dia akan kehilangan nyawanya. Siapa yang mencintai keluarganya lebih dari mencintai Yesus, dia tidak akan mendapat apa-apa. Siapa yang menderita karena mengikuti Yesus, dia akan dihibur. Siapa yang menolak memikul salib, dia tidak akan mendapat apa-apa. Siapa yang menderita karena mengikuti Yesus, dia akan dihibur. Siapa yang menolak memikul salib, dia tidak akan mendapat apa-apa. Siapa rela menyerahkan hidup bagi Kristus, dia akan memiliki hidup. Tetapi, apakah tugas ini hanya untuk 12 murid yang akan diutus? Tidak. Perkataan ini adalah untuk semua orang yang harus mengalami kesulitan, aniaya, dan konflik dengan keluarga sendiri setelah memutuskan untuk mengikuti Yesus. Jika nyawa kita terancam, kita kembali mengingat bahwa Tuhan adalah pemberi hidup yang kekal. Jika harus mengalami penderitaan besar, kita kembali mengingat bahwa Tuhan pernah memikul demi salib kita. Jika kita harus dibenci dan diusir dari keluarga sendiri, maka Tuhan akan mempersiapkan keluarga baru yang siap menerima kita. Siapa mereka? Ayat 40 mengatakan, tetap akan ada orang yang menyambut mereka yang berkomitmen untuk mengikuti Tuhan Yesus. Orang-orang yang mencintai Kristus akan menghargai setiap orang yang mengikut Kristus. Orang-orang inilah yang akan menjadi saluran penghiburan dari Tuhan kepada kita. Tuhan mencintai kita, dan karena itu Dia menuntut komitmen yang total dari kita. Hanya dari kesetiaan kepada Tuhan Yesus sajalah kekuatan dan penghiburan yang sejati ada. Tuhan tidak pernah lalai di dalam memberi kelegaan kepada mereka yang telah dianiaya dan menderita bagi Dia. Tuhan tidak pernah lalai memberikan penghiburan kepada mereka yang harus mengalami kepahitan dan air mata karena mengikuti Tuhan Yesus. Ayat 37 telah mengingatkan kita untuk mencintai Kristus lebih dari apapun. Bahkan Lukas 14 ayat 26 mengatakan bahwa siapa yang tidak membenci keluarganya tidak layak bagi Kristus. Artinya adalah, jika keluarga menjadi halangan untuk mengikut Tuhan Yesus, maka halangan itu tidak dapat membatalkan niat dan kesungguhan kita untuk mengikut Tuhan Yesus. Tetapi ayat 38 mengatakan bahwa mencintai Allah lebih dari keluarga merupakan bentuk dari memikul salib. Siapapun yang membenci keluarganya, lalu memakai alasan mengikuti Yesus untuk membebaskan dirinya dari keluarganya, dia berdosa besar. Tetapi siapa yang mencintai keluarganya, yang mau bersama-sama dengan mereka, yang menghargai sedalam-dalamnya kebersamaan dengan mereka, tetapi harus mengorbankan mereka demi Kristus, orang inilah yang akan mendapat upah dari Tuhan. Jika hidup kita begitu penuh kemudahan, ekspres, terencana, dan aman, maka mungkin kita enggan mengorbankan itu semua untuk mengikuti Tuhan Yesus. Mengikuti Tuhan Yesus memerlukan kerelaan untuk kehilangan semua itu.